Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi teman-teman silahkan diaktifkan ya kameranya. Nah, pada hari ini kita insya Allah kedatangan tamu nih, tamu spesial ya. Jadi beliau ini, Pak Rizky ini sekarang posisinya sedang di Jepang, seperti itu. Nah, ini mungkin suatu pengalaman yang langka buat teman-teman, bisa mendapatkan langsung ilmu dan pelajaran gitu yang Pak Rizky akan sampaikan hari ini. Jadi materi hari ini itu fokus pada instrumen-instrumen yang digunakan pada analisis forensik seperti itu, dan memang latar belakang dan keahlian beliau ini di sana juga gitu. Beliau dari SMK-nya SMK analis kimia juga, dan S1 S2-nya di Jepang juga gitu. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut lah seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman dimaksimalkan apa yang bisa diambil lah ilmunya dari Pak Rizky ini, supaya teman-teman juga tidak kalah update gitu dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau bahkan di internasional sana seperti itu. Pak Rizky sudah siap, Pak Rizky? Insya Allah siap. Oke. Nah, ini Pak Rizky-nya nih. Masih ganteng kok. Masih jomblo juga Pak Rizky ini. Jangan bilang boy. Oh, sembarangan. Siap. Ya, jadi kita tetap kuliahnya sersan aja ya. Serius tapi santai. Silahkan teman-teman nanti disimak dan ya dinikmati sajian yang diberikan sama Pak Rizky nih. Semoga apa yang akan diberikan bisa dengan mudah difahami gitu ya. Seperti itu. Oh iya, sebelum kita mulai, kayaknya ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat diterima, dapat dengan mudah difahami, dan juga ilmunya dapat diaplikasikan di kemudian hari, sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin insya Allah. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Oke, berdoa dapat diakhiri ya, biar lebih efisien waktunya karena sudah 9:03. Saya berikan ke Pak Rizky. Silahkan Pak Rizky. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak gatel juga ya. Saya bilang Bapak ke Fahmi karena sebetulnya saya dengan Fahmi itu masih muda sebenarnya, kita tuh, woy. Iya enggak sih? Ya cuman mungkin karena dibandingkan para mahasiswa juga ya, ke kalian juga kita agak jauh, sayangnya beda generasi, jadi mau nggak mau dipanggil Bapak. Cuman terserah sih, mau dipanggil Bapak atau dipanggil Mas, dipanggil Om, bahkan nama juga sebenarnya nggak masalah kalau saya pribadi, jadi bisa dipanggil. Dan selamat datang pada para mahasiswa Institut Teknologi Sumatera di kuliah satu hari ini di analisis forensik ya. Ini sebetulnya pengalaman ngajar untuk universitas pertama ya. Jadi pertama kali untuk saya, jadi mungkin akan banyak sekali kesalahan di dalam kuliah ini. Jadi saya mohon maaf. Tapi saya pribadi berharap semua bisa enjoy, semua bisa mendapatkan pelajaran dari kuliah hari ini. Jadi oke, mari kita mulai. Sebelumnya, sebentar ini tidak bergerak si slide-nya. Oke. Sebelumnya tolong diperkenalkan ya, nama saya Muhammad Rizky Abdillah Saputra, biasanya dipanggil Rizky, atau kalau di SMK saya dan Fahmi juga mungkin tahu ya, saya biasa dipanggil Oong. Jadi dari teman-teman semuanya bisa panggil saya Rizky atau Oong, serah Oong atau Rizky terserah. Terus saya dulu lulusan SMK Semak Bogor, sekolah menengah analis kimia, jurusannya analis kimia, dan kebetulan satu angkatan dengan Pak Fahmi. Lalu setelah belajar di Semakbo, lulus, sempat bekerja di PT Murtibika. Mungkin teman-teman semua pernah dengar ya, perusahaan ini, perusahaan yang memproduksi obat Sangobion atau Neurobion. Maaf saya merek, tapi itulah merek. Lalu
alhamdulillah setelah itu saya beruntung untuk mendapatkan beasiswa, sehingga di sana di Maret cuma beberapa bulan. Setelah itu tahun selanjutnya saya lanjut kuliah, sempat sekolah bahasa dulu di Tokyo. Setelah itu 3 tahun di Mia Menuju College of Technology, sekolah D3 sih. Itu karena saya kebetulan dapat beasiswa membuka Gakusho jurusan D3. Setelah kuliah D3 jurusannya Materials Engineering, kuliah lagi lanjut S1 di Chiba University. Jurusannya masih setia dengan kimia. Terus setelah itu alhamdulillah berkesempatan juga di S2 lagi sampai S2 dan melanjutkan kuliah di Tokyo. Jurusannya Advanced Material Science. Jadi bisa dibilang saya udah hidup dengan kimia sejak 13 tahun yang lalu. Jadi ya sebenarnya belum jadi pro juga sih, cuman sedang berusaha untuk menuju ke sana. Dan alhamdulillah setelah lulus S2 saya memutuskan untuk kerja terlebih dahulu, karena sudah lama di sekolah, jadi kerja dulu mengambil experience di salah satu perusahaan di bidang energi, Cosmo Energy Holdings. Sekarang bekerja sebagai marketing maintenance field coordinator. Itu oke deh. Sekian dengan perkenalannya, kita lanjut ke aturan pembelajaran hari ini. Oke. Jadi dari saya pribadi punya beberapa request. Pertama, wajib aktif ya. Saya harap walaupun kita online di sini, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun itu, boleh langsung di on kan saja si mic-nya, lalu bicara, atau bisa juga chat ya. Nggak apa-apa dipotong saya juga, nggak masalah. Jadi kalau saya ada masalah atau misalnya ada pertanyaan apapun itu, langsung potong pada itu juga nggak apa-apa. Jadi bertanya sebaik-baiknya kalau misalnya ada yang nggak jelas. Terus sama satu lagi, jangan takut salah, karena kalian masih muda, kalian masih mahasiswa, salah juga nggak masalah, kamu nggak bakal dihukum gitu untuk berbuat salah. Jadi tenang aja. Terus yang kedua, tolong siapkan kamus ya, bisa fisik, bisa digital, karena di slide ini banyak kata-kata dalam bahasa Inggris, jadi tolong disiapkan ya. Selanjutnya, tolong berlaku sopan. Nanti nggak cuman ketika bertanya atau berinteraksi dengan saya dan Fahmi, tapi ada ruangan juga nanti ya, bakal dibagi kelompok supaya kalian bisa ngobrol satu sama lain. Pada saat itu juga tolong berlaku sopan. Terus yang penting have fun ya, karena hari ini hari Sabtu. Oke. Lanjut. Oke, jadi sekarang kan kita di kuliah analisis forensik ya. Jadi kita mempunyai beberapa tujuan. Ini sengaja dibuat slide ini karena disuruh supaya kalian ngerti gitu bagaimana tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi mahasiswa mampu, ini ada 4 poin ya. Ada menjelaskan, ada menguraikan, mengilustrasikan, dan menelaah. Ini sebenarnya berurutan nih, karena dalam analisis forensik itu ya, kan banyak ya instrumentasi dan dasar-dasarnya itu kayak nggak cuman ketika menjelaskan lagi, tapi kalian harus dari suatu hal yang dijelaskan itu bisa diuraikan, setelah itu digambarkan di dalam otakmu, atau mungkin kalau misalnya kamu bisa menggambar, dibuat gambarnya, dibuat bagannya segala macam. Itu salah satu kemampuan yang dituntut juga ya. Dan walaupun mungkin dari bidang saya ketika tadi perkenalan, saya nggak terlalu banyak bersentuh di bidang toksikologi atau forensik, tapi kebetulan alhamdulillah ketika saya dulu kerja di PT Merck, yang kebetulan adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ya salah satunya. Pada saat itu banyak sekali hal yang saya pelajari ketika bekerja di Merck, dan pada saat itu kan bekerja juga menggunakan instrumentasi, menggunakan untuk mengembangkan metode analisis yang biasanya digunakan untuk produk-produk baru ya. Pada saat itu juga kebetulan saya banyak belajar mengenai apa hubungannya analisis kimia di dalam lab dan juga
metabolisme tubuh sehingga si obat itu dia bisa bekerja di dalam tubuh. Dan itu salah satu skill yang penting. Apalagi buat kalian ya, para mahasiswa di farmasi, itu penting banget untuk bisa punya 4 skill nih ya. Jadi ada bisa explain, bisa elaborate, bisa illustrate, dan yang terakhir yang paling penting sih bisa analisis dan juga bisa mengintegrasi atau menelaah. Jadi si poin yang keempat ini ya, ini kelihatan nggak sih? Yang poin keempat ini yang paling penting sih. Gitu. Jadi itu adalah guru kalian. Seperti itu. Nah, dan si instrumentasi dan dasar analisis yang kita bakal pelajari, bakal omongi hari ini itu ada desktop fotometri, ada HPLC, dan kebetulan ini kayak ada request juga ya mengenai DAD yang merupakan salah satu teknik deteksi, nanti akan saya jelaskan. Terus dari GC atau gas chromatography atau LC, liquid chromatography, dan ada juga salah satu jenis teknik dari gas chromatography yang disebut headspace GC juga, nanti akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Oke. Mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Belum ada, Pak. Oh iya, boleh ya, silakan. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Oh iya. Oke. Makasih banyak Lim ya. Oke, makasih banyak Lim. Oke, ya. Ini ya. Saya pengen menjelaskan mengenai spesimen di bagian ini. Mungkin pernah ngelihat mungkin salah satu scene di salah satu ini ya, serial Netflix yang lumayan viral akhir-akhir ini. Jadi sebetulnya di dalam Squid Game kan pasti ada aja ya, ada yang kebetulan tidak beruntung sehingga dia meninggal di tempat, tapi ada juga banyak juga yang masih hidup kan gitu ya. Ini kita berbicara tentang spesimen di sini. Spesimen itu maksudnya apa? Spesimen itu intinya paling gampang sampel sih. Jadi spesimen adalah sampel di analisis toksikologi dan forensik. Dan spesimen itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan antemortem spesimen, ada yang disebut postmortem spesimen. Ini kalau misalnya kalian belajar bahasa Latin ya, ini gampang banget sih. Mortem itu artinya kematian, iya kan? Terus ante itu sebenarnya seperti pre sih sebenarnya. Jadi seperti pra. Jadi sebelum kematian, dan post itu adalah setelah kematian. Jadi apa yang maksud dengan antemortem spesimen dan postmortem spesimen? Jadi antemortem itu kalau misalnya dilihat si garis panah ini menunjukkan ke yang masih hidup ya. Jadi antemortem itu adalah spesimen yang diambil ketika sebelum kematian atau orang-orang masih hidup gitu ya. Sedangkan kalau postmortem spesimen itu adalah spesimen atau sampel yang diambil dari organisme atau organ yang sudah dari orang yang sudah meninggal dunia. Dan si jenis spesimen itu mempengaruhi ya jenis metode yang diambil untuk analisis forensik. Jadi si spesimen ketika diambil sebelumnya itu bakal mempengaruhi sekali seperti itu. Ya, di Squid Game banyak yang meninggal ya, sayang banget. Tapi begitulah Squid Game. Oke, dan jenis spesimennya tuh ya tadi sudah saya bilang juga ya, antemortem itu adalah pra kematian, sebelum kematian, sedangkan postmortem itu adalah pasca kematian. Ini si antemortem itu jenis analisis yang diambil tuh ada dua macam ya, ada dua kategori yang disebut dengan forensic drug testing. Ada yang disebut dengan forensic drug testing atau tes obat. Biasanya kalau forensic drug testing itu seperti ini ya, seperti tes doping di misalnya di event olahraga seperti Olimpiade atau mungkin Piala Dunia dan segala macam. Ini salah satu bentuk dari jenis analisis yang dilakukan untuk spesimen antemortem. Ada juga yang kedua ya, kategori kedua adalah human performance toxicology. Ini kata kuncinya human performance di sini ya.
Human performance itu maksudnya bagaimana si organ di dalam tubuh itu dia berperforma atau beraktivitas di dalam tubuh. Karena contohnya kan organ punya masing-masing fungsi ya. Misalnya hati itu dia salah satu perannya itu adalah mengurai protein atau mengurai lemak segala macam. Itu bisa dinilai performa si hati itu menggunakan misalnya dari urin atau dari pengambilan darah. Misalnya kalau dari darah itu kita bisa ambil analisisnya itu dari nilai ada yang namanya ALT atau AST atau gamma PT. Jadi ada beberapa zat di dalam darah itu yang bisa diambil. Kalau misalnya si nilainya tuh lebih dari normal, misalnya ada kemungkinan si orang tersebut menderita misalnya hepatitis atau mungkin menderita sirosis segala macam. Itu salah satu bentuk dari human performance. Dan kalau misalnya toksikologi di sini itu ada hubungannya dengan bahan-bahan ini ya, bahan-bahan beracun juga. Karena misalnya tadi nyambung lagi ke organ hati misalnya. Organ hati itu dia bisa salah satu berperan untuk mengurai banyak racun juga ya gitu. Dan ada kalanya si racun itu dia diedarkan di dalam tubuh melewati darah segala macam dan bakal melewati hati atau mungkin melewati ginjal, dan itu bisa misalnya dari darah atau si urin yang diambil, yang merupakan salah satu antemortem spesimen di sini ya, itu dia bisa merefleksikan bagaimana kinerja organ-organ seperti tadi hati atau ginjal untuk menyaring atau menetralisir si bahan-bahan toksik, bahan-bahan racun seperti tadi. Jadi di sini ada dua jenis kategori, forensic drug testing dan juga human performance toxicology. FD dan HP ya. Terus untuk postmortem spesimen ini gampang banget sih, cuma postmortem toxicology. Jadi toksikologi khusus untuk postmortem atau setelah kematian atau PM ya di sini. Dan jenis-jenis spesimen atau contohnya itu ada di tabel yang sebelah di kanan ya. Jadi di sini kita punya beberapa jenis spesimen atau sampel. Bisa berupa darah, bisa berupa terus tumor itu ini salah satu organ juga ya. Bisa berupa kelenjar, bisa berupa urin, otak juga atau hati segala macam ya, atau bisa juga berupa saliva. Dan di sini yang salah satu hal yang menentukan bagaimana spesimen itu diambil ketika sebelum atau sesudah kematian itu adalah biasanya ya, kalau itu memang kita pakai ini ya, pakai logika aja. Misalnya kita pengen ngambil sampel otak misalnya gitu. Kalau misalnya ngambil sampel otak, mau nggak mau gimana ya? Kalau misalnya diambil dari manusia yang masih hidup kan kayaknya nggak bisa gitu ya. Apakah meski padahal kan otak itu sangat penting kan ya. Kalau misalnya diambil sedikit aja itu bisa membuat kerja tubuh itu tidak bekerja seperti biasanya, itu bahaya kan. Jadi mau nggak mau kalau misalnya suatu analisis diambil dari otak, berarti mau nggak mau ya dilakukan ya habis kematian gitu. Dan memang pada dasarnya kalau untuk sebelum kematian sendiri pun itu kita nggak harus serta-merta dari otak gitu misalnya, atau dari suatu organ gitu, enggak. Kita bisa ambil dari misalnya bahan zat-zat ekskresi atau yang sudah keluar dari tubuh. Misalnya kan kita di sini punya ada urin, bisa saliva. Jadi itu, atau misalkan diambil darahnya, itu bisa dilakukan untuk antemortem analisis gitu sebelum kematian. Jadi sebagai perbedaan spesimen antemortem dan postmortem itu, kalau antemortem dia lebih banyaknya untuk yang zat-zat ekskresi ya, gitu, yang bisa diambil dan kalau misalnya diambil pun tidak berbahaya gitu untuk si manusia yang bersangkutan. Sedangkan kalau postmortem itu biasanya untuk organ-organ yang mau nggak mau ya diambilnya setelah kematian gitu. Kalau nggak diambil kan berbahaya. Selain itu ada hubungannya juga dengan tingkat stabilitas si bahan atau spesimen yang bersangkutan. Contohnya ya, si
si urin aja. Ini urin itu dia salah satu hal yang salah satu zat yang lumayan istimewa juga, karena dia bahan ekspresi dan dia bisa diambil enggak cuma dari antemortem atau sebelum, tapi juga bisa diambil dari setelah kematian gitu. Jadi dia PM, postmortem bisa, HP dan FD juga bisa gitu. Dan kebetulan dia urin itu dia punya tingkat stabilitas yang lumayan tinggi. Dia bisa tahan sampai 2 minggu gitu. Jadi sampai 2 minggu kita bisa analisis dan insya Allah hasilnya masih akurat lah gitu ya. Masih bisa mewakili hal yang sebenarnya. Berbeda dengan misalnya saliva gitu. Kita bisa ambil spesimen atau contoh saliva, cuman kebetulan kita hanya bisa sampai HP dan SD aja. Kita nggak bisa nyampe postmortem. Salah satu alasannya kenapa? Karena si stabilitas dari saliva itu dia menit sampai hari gitu ya. Mungkin dia bisa postmortem, cuman mau nggak mau harus persis setelah kematian gitu. Nggak bisa kayak nunggu berminggu-minggu setelah meninggal baru di sampel salivanya, nggak bisa seperti itu. Karena itu tidak mewakili. Nah, jadi untuk saliva ya mungkin bagusnya untuk antemortem. Sedangkan kalau postmortem ya kita bisa ambil spesimen yang lain, bisa berupa organ atau bisa berupa darah juga. Nah, ini darah juga sebenarnya ini kasus yang menarik juga, karena darah kita bisa ambil sebagai postmortem atau mungkin sebagai HP. Tergantung dari sumber darahnya. Kalau misalnya darahnya berasal dari vena atau dari pembuluh darah, kita bisa ambil ketika masih hidup. Tapi kalau misalnya darahnya berasal dari misalnya jantung gitu atau femoral, itu femur dari tulang paha ya, dari biasanya di daerah sumsum tulang, bukan sumsum, kayak persendian tulang paha, tulang femur itu khusus untuk postmortem seperti itu. Dan bisa dilihat juga stabilitasnya juga berbeda ya. Kalau misalnya dari vena dia sama-sama juga hitungan hari juga. Oke. Cuman bedanya kalau di hati sama di femur itu ini ya, karena di dalam tubuh ketika postmortem sekalipun dia kan masih terlindungi ya. Jadi ketika diambil setelah kematian pun dia terhitung masih stabil. Itu salah satu keunggulannya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oh ya, beda kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung pada itu juga ditanyakan, nggak apa-apa ya? Ingin bertanya, Pak. Iya, boleh. Nama saya Prayoga Salim, Pak, dari kelas forensik. Oke, ya. Silakan, Prayoga ya. Kan beberapa hari ini tuh, ini apa ya, sebenarnya forensik itu cukup terkenal di kalangan mahasiswa KP di program studi di ITERA, Pak, khususnya di biologi gitu. Oke, ya. Nah, itu kan juga membuat saya penasaran itu bahwa rupanya saya juga baru sadar kematian itu juga pasca kematian itu dibagi dua juga, Pak, kalau nggak salah. Ya. Jadi yang kematian yang berdasarkan sistem otaknya doang gitu. Jadi ketika otaknya mati itu udah dianggap mati sama dokter juga, tapi sebenarnya itu tubuhnya itu juga masih ada metabolismenya, jadi nggak begitu benar-benar mati itu, Pak. Betul, ya. Lalu yang kedua itu ada yang benar-benar mati total gitu. Nah, itu digunakan untuk saya sebenarnya juga kurang paham ya, Pak. Maksudnya itu dua keadaan kondisi tersebut itu katanya kita itu cuman bisa menggunakan sampel darahnya atau apapun jejak biologisnya itu ketika dia itu cuma mati di otaknya doang gitu. Bahkan kalau yang saya dengar dari seminar hasil KP dia itu organ-organ dalamnya pun juga cuman bisa diambil kalau yang matinya itu baru otaknya doang gitu, Pak. Nah, sebenarnya yang saya jadi pertanyaan itu kalau misalnya, Pak, orang yang udah mati benar-benar mati total gitu, itu berpengaruh nggak sih, Pak, ke urin, ke yang kayak kukunya atau sampel-sampel dari tubuhnya itu berpengaruh nggak sih, Pak? Kalau berpengaruh itu bedanya di mana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Prayoga. Ya, itu pertanyaan yang bagus banget, karena memang pada dasarnya kematian juga itu dibagi ya. Ada kematian itu
kalau nggak salah kalau untuk yang maaf ya mungkin saya salah, tolong nanti di cross check ya, karena kan kebetulan saya bukan ahli juga gitu di forensik. Saya lebih jatuhnya ke analisis kimianya aja gitu sebetulnya. Jadi kematian itu betul tadi ada 2 jenis ya, yang mati cuma otak doang tapi si organ-organnya masih bekerja, itu kalau nggak salah disebut dengan mati klinis gitu, kematian klinis. Sedangkan kalau untuk satu lagi ketika si otaknya sudah mati dan juga semua organ yang di dalam tubuh itu sudah mati, itu dinamakan kematian total, betul total death. Dan itu betul juga dia bakal mempengaruhi banyak hal juga mengenai si spesimen yang di sini, karena kan masing-masing spesimen itu kan dia bakal berada di salah satu organ atau mungkin diurusi oleh beberapa organ yang bersangkutan juga kan gitu. Kayak contohnya untuk si otak yang tadi aja, ini kembali lagi sebenarnya enggak cuman ke jenis spesimen doang, tapi tergantung dari jenis analit atau jenis zat yang mau kita analisis. Misalnya ya, contohnya kita ambil contoh di ya darah, bukan zat. Boleh deh otak deh. Nah, misalnya ada zat yang dia bisa tahan walaupun udah berhari-hari atau udah berbulan-bulan setelah kematian klinis atau kematian total, kan berarti ini ya itu bisa diambil pada saat itu juga gitu. Cuman kalau misalnya ada analit yang saya nggak bisa sebut contoh ya, karena saya juga nggak tahu. Misalnya yang berhubungan dengan syaraf otak gitu, dan itu tuh sangat rentan dan nggak stabil sampai waktu lama. Berarti mau nggak mau kayak seandainya mau diambil sampel sekalipun, itu harus pada saat kematian klinis atau masih ketika si metabolismenya metabolisme masih bekerja, karena dalam artian si sel-sel saraf yang berhubungan sel-sel saraf tersebut itu kan masih bisa dinilai gitu, nilai analisisnya ketika masih mati klinis, contohnya seperti itu. Jadi untuk detailnya ya itu kamu bisa cari juga ya beberapa buku mengenai forensik juga gitu, atau dari jurnal-jurnal ilmiah juga itu bisa kamu cari banyak, dan itu tergantung dengan analitnya juga. Jadi itu yang penting ya, nggak cuman jenis spesimennya, tapi tergantung dari kamu mau analisis apa di contoh tersebut gitu. Itu salah satu hal yang pengen saya tekankan gitu. Mungkin tidak menjawab ya, gimana Prayoga, apa kamu puas? Kalau boleh jujur sih kurang sih Pak. Kurang ya. Mohon maaf ya. Ya Pak, mungkin nanti kamu bisa cari lagi di apa namanya, di sumber yang lain ya. Mohon maaf ya. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, seperti itu. Oke, mau ada yang ditanya lagi? Oke, lanjut lagi ya. Terus kita mau ngomongin tentang otak nih ya. Jadi otak itu salah satu spesimen yang khusus untuk postmortem atau setelah kematian. Jadi idealnya tuh analit akan berada di spesimen yang berurusan dengan metabolisme aktif. Jadi banyak analit yang dia tuh yang bersangkutan dengan metabolisme di suatu organ gitu. Contohnya kalau otak itu sebagai CNS atau Central Nervous System, dia bertanggung jawab atas semua metabolisme di dalam tubuh. Cuman kan seperti tadi ya logika yang tadi, otak itu nggak bisa kita ambil sebelum kematian. Jadi mau nggak mau ya kalau misalnya mau dilakukan sebelum kematian atau berupa apa namanya drug test lainnya, itu menggunakan spesimen yang lain lah gitu. Terus untuk analit atau zat obat yang bersifat hidrofobik, contohnya ya ini ada salah satunya adalah tetrahydrocannabinol yang berada di kanabis atau ganja. Dia bersifat hidrofobik, dan kalau misalnya suatu orang yang mengkonsumsi ganja, dia akan kan pasti masuk ke dalam tubuh di metabolisme ya enggak. Dan zat yang di metabolisme itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan salah satunya di otak juga gitu ya. Dan kalau misalnya kan karena si zat ini berupa zat yang hidrofobik, dia bisa dideposit ke dalam organ yang mengandung banyak lemak. Kebetulan di otak itu kita punya 12%, itu lebih 12% lipid
Ini hampir semua lipid yang di otak itu dia berupa fosfolipid ya. Dia bisa mendeposit atau bisa mengikat si tetrahidrokannabinol ini. Jadi kalau misalnya orang sudah mengkonsumsi kanabis atau ganja dan kebetulan saya dia meninggal karena keracunan terlalu banyak mengkonsumsi ganja segala macam, kita bisa analisis si otaknya. Kalau misalnya di otaknya kebetulan ada analit terdeteksi kanabis, berarti dia positif dulu misalnya mengkonsumsi ganja. Nah, itu salah satu contohnya ya untuk otak. Terus selanjutnya ini darah ya. Darah itu tadi juga ada bisa dilihat juga di slide-slide sebelumnya kan ada dua macam ya. Ada darah yang berasal dari hati atau dari tulang femur. Ada juga yang dari venous atau pembuluh ya. Itu kalau untuk yang venous khusus untuk sebelum kematian. Kalau misalnya yang di daerah tulang femur atau di di jantung itu adalah di postmortem tersebut. Nah, ini pengambilan darahnya juga beda-beda ya. Ya ini pakai logika sendiri aja. Kalau yang di jantung ya, dan kalau jantung sama pembuluh itu cenderung pakai siring aja sih. Paling kalau jantung masih dibedah dulu baru diambil pakai suntikan segala macam. Untuk femur dia perlu perlu dipotong dulu si pembuluh femur. Jadi mau nggak mau mesti dibedah, diambil dulu di daerah pangkal femurnya, dipotong pembuluh femur, lalu nanti ditampung darah yang keluar dari sana. Terus baik antemortem maupun postmortem ya, ini si darahnya itu perlu diawetkan menggunakan zat antimikrobial. Mungkin kalian lebih tahu ya sebetulnya. Kalau si darah ini dia harus diawetkan karena kebetulan kan lingkungan di sekitar kita kan ini ya tidak antiseptik, jadi dia bisa mengurai si darah. Jadi kita pakai zat antimikrobial, pakai natrium klorida. Jadi ditambah sampai konsentrasinya kurang lebih 100%. Seperti itu. Nah, terus ini kalau ini bisa kalian baca sendiri. Terus untuk analisisnya tuh ya, kita nggak langsung serta-merta si darahnya itu langsung dimasukin ke instrumen analisis, enggak gitu. Kita harus melakukan preparasi. Dan salah satu teknik preparasi untuk darah itu ya, kita pakai sentrifugasi atau menggunakan centrifuge. Dia diputar ya, kita kurang lebih berapa sekian RPM tergantung metode yang digunakan, sehingga dia bisa memisahkan si darahnya tersebut. Sebentar ya. Jadi dua macam nih, ada plasma dan di plasma atau bagian si cairannya dan bagian padatannya gitu. Nah, bagian padatannya itu ada keping darah dan juga ada red blood cells, ada sel darah merah. Di bagian plasma itu dia cenderung banyaknya serum sih. Terus kalau misalnya si pemisahannya lebih bagus, kadang-kadang kamu bisa bisa melihat yang bagian di tengah gitu ya. Ini bagian daerah putih itu banyak mengandung sel darah putih. Jadi sentrifugasi ini salah satu teknik preparasi yang penting juga gitu ya di teknik di analisis forensik itu. Seperti itu. Dan ini tergantung kamu mau analisis apa gitu. Karena di plasma kan khusus untuk serum, kalau misalnya di bagian di bagian padatan juga mungkin bisa juga kamu padatannya juga. Cuman banyaknya sih bagian serumnya sih ya. Karena kan yang larut-larut itu dan bisa dimasukin dalam analisis, dimasukin ke dalam instrumen itu yang bagian cairannya gitu ya. Jadi biasanya kita cuma ambil bagian plasmanya aja sih. Seperti itu. Selanjutnya kalau nggak salah ini ya, ada video deh. Sebentar ya, kita buka videonya. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan kali ya? Kelihatan ya? Oke. Oke. Nah ini saya mau ngasih ini aja ya, ngasih gambaran aja. Jadi ini salah satu orang dia pengen centrifuge si darah. Jadi terutama
dia sebentar ini ngapain ya? Oke, dia mempersiapkan juga sih instrumen sertifikasinya. Terus dia kebetulan udah punya sampel darah tuh ya, udah diambil si darah dari salah satu orang. Coba kita cepat aja ya. Cepat aja. Nah ini apa? Ini kalau nggak salah salah satu si tabung yang satu lagi itu dipakai buat penyeimbang sih ya. Kalau misalnya jumlah tabungnya itu ganjil, jadi satu tabungnya itu diisi pakai air aja gitu. Alasannya apa? Kalau misalnya sentrifugasi dia nggak stabil, dia bisa bunyi lumayan keras dan si sentrifugasi itu dia nggak stabil gitu. Jadi sebagai pemberat sih satu-satunya. Jadi biasanya satu tabung di satu sisi, satu tabung lagi sebagai pemberatnya taruh di sisi yang lain. Gitu. Atau kalau misalnya ada 3 tabung doang, berarti ditambah satu tabung jadi kayak 4 gitu, bentuknya seperti salib sebagai penyeimbang aja gitu, supaya si sentrifugasinya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, terus ya udah dua-duanya di ini ya itu kan dia dimasukinnya di tabung yang di tempat yang berlawanan gitu supaya si pemuterannya dia stabil kayak gitu. Terus yang juga sama lah sebagai pemberat lah contohnya. Terus ya kita cepat ya sama kan kayak apa di tempat yang berlawanan juga. Terus dimulai sensitivasinya pembawaannya terus tidak terus aja ya kurang lebih seperti kecepatan seperti ini ya gitu. Tergantung metode yang digunakan RPM. Terus nanti kalau misalnya udah nah ini ya sebentar kita pause dulu di sini terus kita kelihatan nggak ya? Maaf ya kalau misalnya kecil si zoomnya. Ini bisa kelihatan ya si serum dan bagian si dia bisa dibilang pada cuma masih cairan juga sih. Dia terpisah gitu. Dan kalau misalnya beruntung atau si RPM-nya dia tinggi, si pemuterannya dia tinggi, sensitivasinya kita bisa kelihatan juga satu lapisan putih di tengah. Cuman kalau di sini kayaknya nggak kelihatan. Jadi oke. Itulah sensitivasi. Selanjutnya, oke, kita berbicara tentang farmakokinetik dari analit ya. Mungkin kalian kayaknya udah lebih tahu lah yang mengenai farmakokinetik ya. Jadi intinya zat tubuh itu bagaimana dia dialihkan, bagaimana dia bergerak di dalam tubuh bergantung dengan metabolisme si obat atau interaksi obat dengan organ-organ yang bersangkutan. Dan analit atau zat yang kita analisis itu kan pasti punya ini ya, punya sifat-sifat kimia. Contohnya kalau sifat terhadap air itu bisa berupa hidrofilik, bisa berupa hidrofobik, apakah dia lebih larutnya di dalam air atau dia larutnya di dalam lemak, kayak gitu kan. Atau dia juga bisa nyambung dari kelarutan dulu ya, atau ini dia berarti lebih terhadap larut atau biasanya kalau di dalam analisis farmasi atau di analisis toksikologi salah satunya itu jatuhnya ke ini ya, ke bisa dua macam, bisa berupa air atau berupa kayak buffer yang dia sudah disesuaikan pH-nya berdasarkan pH darah gitu. Jadi kalau misalnya di tes di solusi atau tes kelarutan obat itu biasanya kita pakai buffer yang dia sudah disesuaikan sehingga si pH-nya itu dia bisa sesuai dengan darah pada umumnya seperti itu. Nah kan pH darah itu kurang lebih ya sampai 7,4 lah.
Dan si zat obat itu dia bisa ini ya, bisa punya dua macam sifat kimia yang lain ya. Jadi bisa berupa asam, bisa berupa basa. Asam itu acidic drugs itu biasanya ya dia punya gugus kimia yang dia tuh bisa bermuatan negatif ketika pH sekian gitu ya. pH 7,4. 7,4 memang ya dia dekat sama 7 sih, dia cenderung netral. Cuman sedikit basa. Nah, ketika sedikit basa tersebut, kalau misalnya zat obat yang bersifat asam, dia akan bermuatan negatif. Alasannya kenapa? Karena si H yang di sini, si ion H di karboksilat ini, dia bisa lepas. Jadi COO min, gitu ya, COO minus. Jadi dia bisa bermuatan negatif misalnya. Beda ceritanya kalau misalnya di basa atau di basic drugs ya. Untuk zat yang berupa basic drugs, dia kalau misalnya di pH 7,4 ini atau sedikit basa ini, dia bisa bermuatan positif. Dan biasanya kalau di basic drugs itu dia punya gugus amina gitu, NH2. Jadi kalau misalnya NH2 dia bisa jadi ini, bisa jadi NH3 plus segala macam gitu. Gitu. Nah, terus contoh-contoh untuk ya ini selain yang bersifat asam dan basa ada juga yang bersifat netral sih. Jadi kalau netral itu contohnya berarti pada pH 7,4 ini si gugus yang misalnya kalau misalnya ada karboksilat atau gugus amina atau gugus lain yang yang bersifat punya pH sekian gitu ya. Dan pada pH 7,4 itu dia membuat si muatannya jadi netral gitu. Nah itu disebut juga netral drugs ini. Jadi khusus untuknya 7,4 ya. Jadi kita punya basic drugs, contohnya ada metamfetamin. Kalau kamu tahu meth atau di saya lupa bahasa Indonesianya. Kalau tahu meth gitu ya, ini di metamfetamin dia berupa basic. Jadi di sini misalnya contohnya ada obat aspirin gitu. Untuk netral juga ini ada beberapa zat juga. Dan kalau misalnya si pH dan pKa di sini punya selisih, jadi dia berbeda. Ini ada pKa ya. Kalau pKa-nya tuh sama si pH darah di sini dia selisihnya 2, maka si zat-zat yang bersangkutan ini dia bakal banyak yang 99% bakal bermuatan dan dia cenderung bakal larut juga gitu di darah atau di larutan tersebut. Kalau misalnya di metamfetamin ini kan dia 10 ya, dia punya selisih 7,4 berarti 2,6, bedanya 2,6 berarti bakal banyak tuh yang bermuatan di situ. Jadi dia bakal cenderung larut juga pada pH yang di sini. Dan ini tuh konsep ini dia penting banget nih kalau misalnya nanti kita mau melakukan ekstraksi analisis atau ekstraksi zat dari suatu spesimen. Nanti bakal dilanjutkan ya di bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, terus mengenai preparasi spesimen juga ya, kita melakukan preparasi tujuannya itu untuk mengisolasi. Jadi untuk apa? Tujuannya untuk mengisolasi, memisahkan, ya, mengurung si zat obat analitik. Jadi si zat yang bersangkutan dia bisa siap dianalisis, bisa di misalnya kalau mau dimasukin ke instrumen berarti tinggal di cus gitu, tinggal di suntikan masukkan. Dan salah satu metode preparasi spesimen di sini ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan dilute and shoot, ada liquid extraction, ekstraksi cair-cair, dan juga ekstraksi fase padat ya. Nanti bakal dijelaskan. Nah, pertama ada dilute and shoot ya. Ini yang paling penting saya yang di kata kunci pertama sih ya, dilute. Dilute itu adalah pengenceran. Ini adalah metode yang paling mudah dan paling murah karena kan tinggal ya dimasukin, ya diencerin aja ya, dimasukin pelarut aja intinya. Dan menggunakan beberapa biasanya nih ya kayak berupa campuran air dan pelarut organik sih, tergantung metode ya.
Jadi kadang-kadang kita pakai asetonitrile atau pakai metanol tambah air gitu, bla bla bla. Terus khusus dilute and shoot ini dia khusus untuk spesimen darah dan urin. Ini salah satu karakteristik yang penting juga yang kalian ketahui, khusus buat darah dan urin. Terus biasanya khusus juga untuk analisis liquid kromatografi. Karena setelah di dilute atau setelah di pengingkiran kita shoot gitu, dia bakal dimasukin gitu ya, bakal disuntik ke dalam si liquid kromatografi. Kayak contohnya ini sebenarnya kurang bagus juga sih ya contoh gambar yang saya ambil, cuman intinya kayak gini ya, kita punya urin terus nanti ditambah kebetulan di sini ada internal bla 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 gitu, water, dia dimasukin satu standar atau pelarut gitu ya. Ini kebetulan si pelarutnya dia dimasukin satu zat gitu khusus untuk membantu analisis urin. Terus dia campurkan, intinya diencerkan, lalu di vortex atau dicampur lah ini gitu, dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, dimasukkan ke dalam LC. Terus nanti keluarlah hasilnya. Oh ya, Fami mau nanya, by the way, kira-kira yang di sini udah pada tahu nggak ya? Kayak bagaimana cara membaca grafik LC segala macam gitu, atau GC segala macam gitu, tahu nggak ya? Nah, kalian udah belajar terkait pembacaan spektrum atau belum tuh? Ya, coba. Yang belum angkat tangan. Kalian paham nggak maksudnya terkait spektrum itu gimana sih cara bacanya gitu? Ya. Tahu nggak? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, bukan pakainya, bukan pakai tangan kalian, maksudnya pakai resen. Ya, Oke, ini resen. Pakai fitur resen. Ya, tolong. Kayaknya udah pada ngerti. Udah tahu semua berarti ya? Ini nggak ada yang resen. Oke, berarti nggak apa-apa ya, nggak usah dijelasin ya. Oke. Sebenarnya sudah dipelajari sih pas semester kemarin, cuman ya masih ada beberapa yang mungkin agak suka bingung atau gimana gitu. Karena kemarin kita online. Nah, kalau gitu berarti ini nih mumpung Pak Rizky nih sebenarnya ahlinya di analisa seperti itu nih. Sebenarnya enggak juga. Kalian kira-kira mau ditanyakan apa nih kira-kira? Yang masih bingung tuh apa tadi? Biar maksudnya apa yang mungkin bisa dijelaskan dari kebingungan kalian tuh gitu. Coba. Apa kalau ada pertanyaan sebanyak kita gedein? Kita perbesar mungkin. Mungkin saya jelasin coba. Saya lupa bakal jelasin. Atau sebelum ke sana mungkin Pak Rizky nih. Ya. Kalian tahu nggak sih prinsip kerja dari masing-masing alat tersebut? Itu dulu deh. Jangan-jangan maksudnya kalian nggak tahu prinsip kerjanya sehingga ya pasti bingung juga gitu mau dijelasin spektrumnya gimana. Ya, itu penting tuh. Tahu nggak tuh prinsip kerjanya kalian dari GC sendiri itu seperti apa? GCMS, LCMS, HPLC, dan lain sebagainya. Tahu nggak kira-kira? Maksudnya ada bayangan nggak? Atau kebayang nggak? Gimana ya? Ini buat kalian juga, jadi silahkan maksudnya. Kalau kalian diem aja atau kalian ya nggak ada respon, ya kita juga bingung gitu. Kita bukan, apalagi kita sama-sama cowok ya, Pak Rizky ya. Jadi orang yang nggak peka. Enggak apaan, gue peka. Oh ya, lo peka deh, siap. Ya, jadi silakan maksudnya disampaikan kalau misalnya kalian memang mau memahami lebih detail lagi terkait hal itu gitu. Karena memang materi kali ini kan tentang instrumen. Silakan kalau misalnya mau disampaikan. Cuma kalau misalnya nggak apa-apa sih, kan kalian juga bisa belajar sendiri juga sih sebetulnya gitu. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan Pak di kalau nggak salah untuk seperti APLC, spektrometer dan lain-lain. Cuman kan mungkin ada yang masih belum begitu paham dan saya sendiri sih juga lupa Pak. Walaupun KI saya nilainya bagus juga tetap lupa juga gitu kalau ditanya. Paling ini aja kali ya, gamblang aja kali ya, jelasin gamblang aja ya. Coba. Mungkin secara general aja kali ya. Enggak emang. Iya.
emang lupa juga nggak apa-apa. Itu biasanya penyakit mahasiswa. Sama saya juga masih mahasiswa kok. Sebentar kita cari dulu ya. 1 menit. Jadi semuanya itu kan diawali dengan GC, LC ataupun pemisahan ya. Nah, karena istilah pemisahan itu teman-teman sudah paham, jadi prinsip dasar pertamanya itu adalah pemisahan. Baru setelah dipisahkan, dideteksi secara detail menggunakan MS. MS itu misal ada senyawa kimia yang punya berat molekul yang mirip. Kan setiap atom kan punya AR-nya tuh ada koma belakangnya gitu. Nah, dengan deteksi MS itu dia bisa lebih detail kira-kira ini H2O kah atau senyawa lain seperti itu. Jadi bisa membedakan yang memang punya massa molekul yang hampir mirip. Intinya di sana. Nah, dari situ kalian bisa dapatkan senyawa yang spesifik. Intinya sih secara garis besar seperti itu. Terkait prinsip-prinsip semuanya. Nah, ini mungkin ini mau detail terkait HPLC. Ini apa saya jelasin gamblang aja ya gitu ya. Jadi ini nggak harus di HPLC ya. Ini kurang lebih mirip dengan GC. Cuma kalau di HPLC itu si sampelnya itu adalah cairan. Kalau di GC gas berarti sampelnya adalah berupa berupa gas gitu, atau bisa juga berupa cairan yang digaskan. Gitu. Cuma kalau untuk yang di HPLC, misalnya ya kita punya sampel. Suatu sampel itu dia bakal disuntik di bagian injektor sini. Jadi apa disuntik dimasukin ke dalam injektor. Nah, sebentar ini di sini nggak bisa kelihatan ini ya. Sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sampel nih ya, nah sampel itu disuntik di sini, disuntik, terus diinjek dalam injektor, terus dia bakal masuk ke dalam kolom karena dia bakal dibawa nih sama si cairan sebagai fase gerak gitu ya, dibawa fase gerak masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom ini dia bakal dipisahkan si analitnya tuh dia bakal dipisahkan dari berbagai macam zat yang lain. Sehingga misalnya ya di waktu sekian yang keluar dari si kolom ini tuh zat apa gitu, atau pada waktu sekian yang keluar dari kolom itu zat apa, jadi bakal dipisah-pisah segala macam. Nah setelah itu dia bakal dideteksi di bagian sini. Intinya paling kayak gitu sih. Nah bagian detektornya ini dia juga bakal bergantung dari teknik deteksinya seperti apa, karena kan deteksi itu banyak banget di HPLC atau di GC itu ya. Nanti bakal dijelaskan beberapa teknik juga ya yang dipakai di toksikologi dan forensik seperti itu. Dan tadi yang dijelaskan sama Fahmi juga mengenai si MS atau mass spektroskopi itu adalah perbedaannya di bagian di detektornya di sini. Jadi intinya sih si kromatografi itu dia bakal sama dari sini, dari bagian fase gerak, pompa, lalala sampai kolom itu kurang lebih sama. Cuman yang berbeda itu di bagian deteksinya tuh. Jadi ada MS, ada DAD, ada FID gitu segala macam. Ini macam-macam nanti bakal dijelaskan juga ya di slide selanjutnya. Kayak gitu intinya sih. Mungkin sebagai pengingat buat yang kalian yang udah pernah belajar sebelumnya dan buat yang belum belajar juga ya, mungkin malu-malu juga gitu. Ya seperti itulah ininya. Sebenarnya paling gampang itu kalau udah praktek sih ya gitu ya. Bener nggak sih? Iya sih emang harus praktek sih. Kalau boleh tahu kalian ini nggak kayak praktek nggak selama zaman corona ini? Belum praktek Ong. Prakteknya via video Ong. Iya. Nah, itu yang jadi masalah juga. Bertanya, Pak. Oh, ini Aji mau nanya. Boleh ya. Oh ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya kan pernah Pak
PKL gitu di industri dan pakai HPLC. Ya. Nah, saya penasaran sih, kan Bapak punya pengalaman banyak ya Pak untuk menggunakan instrumen ini. Nah, ketika saya PKL itu, saya kan menggunakan kolom, ternyata kolom itu tuh ya bermasalah gitu, kolomnya ya banyak pengotornya gitu Pak. Jadi kolom Pak bukan diganti, penggunaannya dibalik. Tempat Bapak ada nggak sih Pak kasus seperti itu? Itu Jadi sebetulnya kolomnya ya. itu misalkan arahnya, Ya. Oh ya. misalkan arahnya udah ada arahnya, habis itu kalau nggak banyak pengotornya di situ, habis itu dibalik gitu Pak kolomnya. Sebetulnya itu cara penggunaan kolom yang salah, itu sangat salah. Cuman di prakteknya memang kadang-kadang ada orang yang ya apa namanya coba seperti itu. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih yang paling bagus itu adalah si arah kolom itu seperti itu, dibiarkan seperti itu, lalu dialirkan fase gerak kurang lebih misalnya 2 jam atau mungkin seharian gitu. Waktu itu kayak pernah juga ya berkali-kali punya masalah kolom juga. Jadi kayak dibiarin 1 malam atau bahkan 24 jam segala macam sampai si kolomnya bersih. Itu yang paling idealnya memang seperti itu. Cuman untuk yang tadi kolomnya dibalik itu ada pemikiran yang benar juga, karena kan misalnya gini ya, kan ada kolom ya, ada, bentar ya saya tunjukin. Tuh. Ini ya. Kan kolom ini ada di ujung yang di sini, ada ujung yang di sini, ya enggak? Nah, si pengotor itu dia tuh numpuknya baiknya di sini. Banyaknya di yang bagian depan gitu. Nah, alasan kenapa si kolomnya dibalik itu supaya si fase geraknya itu dia bakal kedorongnya tuh di bagian sini, ya enggak? Jadi dia bakal didorong dulu si bagian pengotornya dulu, nanti baru setelah itu bisa dicuci atau dibilas selama sekian jam atau sekian hari seperti itu juga bisa. Jadi sebetulnya itu boleh, cuman secara secara saya bukan bilang hukum juga ya, jadi bilangnya sebagai standar penggunaan kolom yang baik dan benar itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya diputar balik itu sebenarnya itu tidak etis. Tapi hasilnya bagus Pak. Tapi hasilnya bagus. Iya, hasilnya bagus. Itu saya lemparkan kepada penggunanya deh. Iya kayak gitu sih Pak. Tapi itu memang ada prosedurnya sih Pak, waktu itu untuk ngebalik kolom itu harus lapor ke sini, disetujui baru boleh gitu sih. Betul. Ya, nggak langsung sama analisa langsung ngerubah gitu, enggak. Ya, karena kan ketika kita balik arah kolomnya itu dia bakal bisa merusak fase diam yang ada di kolomnya juga itu. Jadi memang itu penting sih. Iya Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak mau nanya Pak. Boleh. Kan saya juga baca jurnal tentang forensik itu. Nah, untuk menganalisis blood atau darah, itu banyak juga jurnal yang pakai kayak agen penghelat gitu Pak. Dia nggak pakai sentrifuga gitu. Padahal sebenarnya bisa pakai sentrifuga. Nah, saya belum nemu tuh akarnya kenapa dia lebih memilih agen penghelat daripada sentrifuga gitu. Sebentar, penghelat itu dipakai buat apa tadi? Dia untuk memisahkan antara plasma sama zat-zat kayak protein yang mengendap kayak gitu Pak. Jadi yang dianalisis tuh misalkan ada zat yang menguap gitu, misalkan alkohol atau apa gitu, misalkan yang morfin misalkan yang ada di darah. Nah itu dia nggak mengendap gitu. Dia ngambil yang bagian atas, yang analit atasnya aja gitu. Itu kalau misalnya kan terpisah. Kalau misalnya zatnya analit itu sebenarnya ada slide selanjutnya nanti bakal saya jelaskan sih. Itu pas. Cuma kalau misalnya zat yang bukan yang volatil itu bisa juga sih memang pakai yang penghelat gitu ya. Jadi kan intinya mungkin setelah si darah itu dimasukin zat penghelat terus nanti dikocok-kocok segala macam gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Nah, iya, nanti secara teorinya si penghelatnya dia bakal mengikat si zat analit tersebut, nanti bakal dipisahin lagi, ya nggak sih? Iya gitu Pak. Itu tergantung metode, memang itu tergantung metode. Ya.
Oke. Seperti itu. Nah, saya tuh sebenarnya masih rada bingung di situ sih, Pak. Sebenarnya sama aja kan sama kayak sentrifuga gitu. Itu memang beda. Cuman kalau misalnya jadi begini, di salah satu analisis kimia, teknik analisis kimia itu ada tahap yang disebut dengan validasi. Jadi kita misalnya ya, contohnya tadi kamu bilang ada satu metode yang pakai sentrifugasi, tapi ada juga metode lain yang pakai pengkelat, nggak pakai sentrifugasi. Kalau misalnya dua-duanya di validasi dan hasil dua-duanya itu hasilnya misalnya mendekati dengan nilai yang dimaksud, itu dua metode itu dia bakal valid seperti itu. Cuman kalau misalnya yang satu itu misalnya hasilnya 100% atau 120% gitu, itu oke deket ya. Tapi yang satu lagi misalnya cuma 70%, kan yang 70% kurang bagus kan, setelah divalidasi hasilnya kurang bagus, berarti yang 70% kayaknya jangan dipakai gitu. Jadi kalau misalnya validasinya baik, bisa dipakai metodenya, kalau nggak baik, ya enggak, kayak gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ini untuk yang HPLC, ini sebagian aja ya, sebagai bayangan aja ya. Oke. Aduh, maaf ya, jadi awalnya saya pengen menyelesaikan cepat, cuman jadi ini ya, jadi kebanyakan ngomong. Nggak apa-apa, buat kalian juga. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kembali lagi yang dilute and shoot ini, jadi intinya diencerkan. Setelah diencerkan nanti bakal dicampur, nanti setelah dicampur dimasukkan ke dalam alat HPLC atau mungkin GC kalau di sini HPLC aja. Oke, dimasukin ke HPLC seperti itu. Terus untuk yang MS itu ya, nanti bakal saya jelasin di slide selanjutnya. Oke, terus metode preparasi yang kedua adalah liquid extraction atau ekstraksi cair dan cairan. Biasanya kalau di sini itu menggunakan ini ya, alat lab. Kalau kalian pernah lihat, ini labu kocok namanya. Jadi di labu kocok di sini, misalnya kita punya si spesimen di sini, misalnya contohnya darah, terus dimasukin dicampur dengan pelarut, gitu. Si pelarut bisa berupa pelarut organik atau mungkin berupa pengkelat juga yang seperti tadi Aji tadi ya, Aji bilang gitu ya. Maaf kalau salah nama. Ya, tadi Aji bilang pengkelat atau segala macam. Nah, di situ nanti bakal dikocok, bakal dicampur, lalu dikocok, terus nanti bagian bawahnya atau bagian atasnya dipisahkan gitu. Nanti ditambah lagi pelarut yang selanjutnya dikocok lagi. Jadi intinya dipisahkan, lalu nanti dikumpulkan si analit yang pengen diambil gitu. Pakai labu kocok. Nah, biasanya contoh pelarut organik yang dipakai itu ada diethyl ether atau pakai karbon disulfida. Ini saya ambil dua contoh aja karena di sini kita perlu ini ya, perlu highlight di sini. Beda dua macam pelarut organik ini diethyl ether, dia massa jenisnya tuh nih 0,71 nih, kurang dari 1. Nah, kalau di labu kocok, kalau misalnya massa jenisnya kurang dari 1, dia bakal di atas, ya nggak sih? Di atas si air gitu. Di atas si, kan kalau darah tuh dia cenderung banyak air kan gitu. Atau urin baiknya air. Jadi dia bakal adanya di atas nih. Tapi beda cerita kalau misalnya kita pakai karbon disulfida. Di sini massa jenisnya tuh ini nih, berat nih ya, 1,27 nih, lebih dari 1. Nah, kalau pakai CS2 atau pakai karbon disulfida, dia bakal ada di bawah. Gitu. Jadi itu yang perlu ya nggak harus diingat sih, lebih ke pemahaman aja gitu, dari massa jenis. Dan di sini juga biasanya kita bermain dengan pH juga gitu, karena kalau misalnya pH yang bersangkutan kayak tadi ya saya udah bilang kalau pH dan pKa itu selisihnya dia bakal bermuatan, jadi kayak lebih hidrofilik, dia bakal jatuhnya ke air gitu. Cuman kalau misalnya si pH sama pKa di sini hampir sama, kan dia bakal nggak bermuatan gitu. Jadi apa kalau kita kembali lagi ke ini ya, ke slide yang di sini ya. Misalnya kita pengen mengekstraksi metamfetamin di sini ya. Metamfetamin. pKa-nya 10. Ini kalau misalnya di pH 10, si metamfetamin itu dia bakal bersifat netral, dia nggak bakal bermuatan seperti itu. Nah, jadi kalau mau
si metamfetaminnya kita ekstrak, diekstrak, dikumpulkan ke larut organik. Jadi kita set si pH-nya mendekati 10. Setelah itu diekstraksi dia pakai larut organik kayak gitu. Nah, terus nanti kalau udah dipisahin, bla-bla dipisahin, nanti dimasukin ke alat, bisa GC, bisa GC, tergantung analitnya bersangkutan. Oke deh, lanjut. Nah, terus selanjutnya ada solid phase extraction atau ekstraksi fase ini ya, padatan ya. Nah, kalau di sini biasanya kita pakai chromatografi kolom. Kamu tahu buret? Ini nggak harus pakai buret juga. Jadi kayak bentuknya kayak kolom kaca di situ. Di dalam kolom kaca itu dimasukin padatan. Biasanya pakai resin atau ini ya. Resin itu bilangnya apa sih? Resin itu pokoknya silika gel, Pak. Ya seperti itu. betul. Seperti gel, nggak harus gel sebenarnya, itu bisa pakai padatan yang betul-betul seperti silika gel segala macam juga sih. Cuman memang baiknya pakai gel, berupa gel. Jadi pakai resin untuk mengikat bahan analit gitu. Jadi dia bisa berinteraksi dengan analit, bakal diikat juga, atau bisa mengikat pengotor juga, tergantung tergantung maksud kalian di metode itu apa gitu. Nanti dari interaksi tersebut nanti bakal keluar nih ya, yang keluar duluan tuh misalnya bisa pada waktu sekian, misalnya si bahan pengotornya dulu, selain itu bahan pengotor ya, bahan pengotor dulu yang lain, terus yang selanjutnya baru nih analit nih. Nah, pada waktu sekian analitnya itu diambil gitu. Nah, setelah diambil baru deh nanti dianalisis lagi. Dan di sini juga bisa pakai GC atau pakai LC kayak gitu. Sip. Ya. Sekarang kita plus pas di tengah-tengah, jadi untuk ini kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Jadi silakan kalau bagi yang mau ke toilet atau mau makan-makan atau makan pagi, bagi yang belum sarapan silakan bisa memanfaatkan waktunya. Oke, 5 menit ya, dimulai dari sekarang ya. Kita buka lagi, berarti 10.13 ya, 10.13 di waktu Indonesia Barat. Oke, silakan istirahat. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Boleh, mau tanya sekarang juga. Iya, Pak, mau tanya sih, Pak. Oh iya, boleh. Sebenarnya ini di luar topik sih. Oh iya, nggak apa-apa. Mau tanya aja, penasaran. Kalau Bapak di Jepang ya, Pak? Iya. Posisi. Kalau di sana analisis pakai HPLC itu mereknya biasanya apa, Pak? Banyak. Apa pakai Shimazu juga, apa pakai yang lain? Kalau merek sih ini ya, jatuhnya karena kebetulan di Jepang kan ada ini ya, ada produsennya juga. Contohnya kayak Hitachi, ada Shimazu. Kita pakai mereknya 2 itu sih. Oh, nggak pakai merek luar, Pak? Kenapa? Nggak pakai merek-merek luar gitu? Kadang-kadang ada juga sih pakai Waters, tapi saya melihatnya sih banyaknya 2 merek itu sih kalau di lain. Kira saya banyak pakai merek luar gitu juga. Ya kebetulan karena ada produsennya sih. Oke, baik, Pak. Oh ya, Pak, sebenarnya tadi saya juga penasaran sih sama pertanyaannya Prayoga. Boleh. Nah, saya tuh pernah baca jurnal klinis gitu waktu pas semester 5 kemarin ketika pelajaran farmakoterapi. Nah, yang dimaksud mati otak itu sebenarnya itu mati keseluruhan, Pak. Yang dimaksud mati otak itu mati keseluruhan. Jadi yang mati itu batang otak, cerebrum kayak gitu. Jadi dia mempengaruhi seluruh organ yang ada di tubuh. Nah, itu udah irreversible, nggak bakal balik lagi. Jadi itu yang sebenarnya dimaksud mati keseluruhan. Nah, ketika mati otak itulah kita bisa ngambil sampel. Justru disitulah kita bisa ngambil sampel. Nah, terus kalau mati yang dikatakan selainnya, misalkan mati somatis, mati cerebral, ada juga yang bilang mati suri. Nah, itu harus dicek lagi apakah dia benar-benar secara keseluruhan udah dikatakan mati, misalkan detak jantungnya
udah berhenti gitu, terus fungsi otaknya itu sudah berhenti, terus fungsi ginjal dan lain-lainnya, nah itu harus dipastikan lagi. Nah disitulah kita sebagai ahli forensik itu nggak boleh ngambil sampel dulu postmortem gitu, nggak boleh. Nah itu dalam segi kliniknya, tapi kalau dalam segi kimianya saya juga baca jurnal forensik, mau pakai ambil organ manapun itu nggak masalah asalkan sesuai dengan analit yang kita mau cari gitu, karakteristik analit yang mau kita cari. Misalkan dia keracunan, kita cari di lambungnya, ternyata udah terabsorpsi semua gitu. Jadi kita pindah ke darah misalkan, di darah belum udah nggak ada, ya udah kita cek di hati, kan dia masuk ke metabolisme di hati misalkan, atau ke ginjal kayak gitu, itu tergantung dari karakteristik analitnya. Kayak gitu sih Pak, yang saya pahami dari beberapa jurnal yang udah saya baca, dan itu juga sebenarnya similar sama yang udah saya pelajari di mata kuliah sebelumnya gitu. Oh iya. Jadi yang dimaksudnya seperti itu. Ya itu Pak, itu by the way banyak hal juga yang saya baru pertama kali dengar juga gitu, karena kan bukan bidang saya gitu. Betul seperti itu. Ya terima kasih banyak. Saya jadi belajar juga itu. Pak izin menambahkan Pak. Boleh ya. Jadi mungkin kan di sini kita juga memahami ada dua sumber ilmu pengetahuan ya Pak. Ada yang teoritis, ada data sekunder dan data primer gitu. Okay. Yang tadi Bang Aji tadi kan dia menggunakan referensi dari jurnal-jurnal yang dia baca. Di sini kan hitungannya adalah data sekunder ya Pak ya. Maksudnya bisa dibilang Bang Aji juga tidak mendapatkan data itu secara langsung atau real di lapangan gitu. Sedangkan yang saya dapatkan tadi Pak, itu berdasarkan dari kakak tingkat saya yang memang PKL di forensik Bayangkara di Lampung Pak. Nah dia itu juga mengatakan Pak kalau misalnya saat dia meneliti, dia tuh meneliti 8 mayat, dan 8 mayat itu rata-rata itu pembunuhan, perampokan, lalu juga ada yang gantung diri, ada juga yang tenggelam dan lain sebagainya, dan yang dijadikan subjek itu yang gantung diri Pak. Nah kenapa bisa dibilang yang mati otak dan juga mati seluruh tubuh itu bisa dibilang berbeda ya? Karena kalau ketika orang itu mati otak belum tentu dia udah mati seluruh tubuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita juga mengenal sistem saraf otonom, di mana ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan otak gitu. Jadi otak itu tidak harus memerintah dia untuk bekerja. Salah satunya contohnya jantung gitu. Makanya kakak tingkat saya yang di biologi itu juga mengatakan kalau misalnya saat itu kan yang uji dia itu ada dokter dan juga ahli biologi ya Pak. Itu dia menjelaskan secara mendetail bahwa ya ketika otak itu mati itu masih ada waktu sekitar 5-10 menit itu sampai semua tubuh itu mulai tahu kalau otak itu udah mati. Jadi baru ketika sistem saraf pusatnya itu mati, belum tentu sistem saraf otonomnya itu langsung juga gitu. Kayak walaupun memang nanti endingnya adalah mati, tapi yang di sini yang dijadi highlight di sini adalah bahwa jantung dan organ-organ lain yang memang memiliki otonom khusus untuk bekerja itu nggak langsung mati gitu Pak. Karena kalau misalnya dibilang karena kalau yang saya tanya juga tadi kan juga saya udah nge-PC ya Pak soal kematian itu. Oh kamu PC, maaf dan ya. Dia juga menyatakan dia menyatakan gitu memang ada 3 sistem saraf, ada saraf ada yang memang mati suri, ada yang cuma mati otak, ada yang mati total gitu. Dan referensi yang dia bawa juga dari buku forensik UI Pak, gitu Pak. Betul Pak, kamu tadi chat saya atau enggak ya? Karena saya di sini enggak terima chat juga. Oh iya Pak. Saya ngechat kakak tingkat saya Pak. Oke. Maaf. Oke. Ya terima kasih banyak ya Pak Yoga. Ya benar. Jadi gimana ya? Kebetulan itu pengalaman dan yang pengalaman yang memang jadi faktual dan bagus juga, karena kan kalau yang di forensik kepolisian segala macam itu benar-benar mereka punya banyak sampling, punya banyak kasus juga pada saat itu, dan yang penentuan mengenai mati klinis atau mengenai mati otak dan segala macam itu sangat vital ya. Jadi memang itu salah satu hal yang perlu kalian pahami lebih lanjut lagi. Mungkin nggak bisa dijelasin dari kuliah hari ini juga, karena kan kebetulan saya juga bukan ahli mengenai kematian dan saya juga tidak pernah mati sebelumnya. Jadi
saya nggak bisa banyak berbicara. Cuman kalian sebagai ahli farmasi, insya Allah nanti ya, atau yang mungkin beberapa dari kalian juga bakal masuk ke dunia forensik ya, siapa tahu insya Allah bisa dalam lagi ya mengenai pemahamannya tadi. Itu bagus banget dari Prayoga sama Aji ya. Sangat saya apresiasi. Terima kasih banyak. Mungkin izin nyampein dikit. Ya, boleh. Boleh. Jadi nanti sebenarnya diskemakan di awal. Cuma kemarin karena ada terkendala surat dan lain sebagainya. Jadi insya Allah di akhir mata kuliah ini, analisis forensik, ataupun nanti saat pertemuan dengan saya yang studi kasus, itu ada rencananya kita akan mendatangkan salah satu analis ataupun yang ahli memang di Puslapfor. Jadi saya punya kenalan orang Puslapfor. Jadi pusat laboratorium forensik yang ada sekarang pindah, yang tadinya di Mabes Polri di Jakarta pindah ke Sentul. Gitu. Jadi sudah saya hubungi, tinggal nunggu suratnya sebenarnya dari Bu Winnie. Ini OOT ya, maksudnya sebenarnya belum mau disampaikan, cuma karena kalian kayaknya antusias banget terkait itu ya, jadi saya coba sampaikan lah seperti itu. Jadi insya Allah nanti ada waktunya untuk kita diskusi lebih detail lagi terkait itu. Gitu, mungkin silahkan dilanjut. Ya, terima kasih banyak Fahmi atas follow up-nya. Ya, tolong nanti tanya yang banyak aja tuh ya ke temannya Fahmi yang tadi. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Sip. Oke, sekarang kita mengenai screening dan confirmation ya. Ini saya ambil satu contoh aja. Kalian kenal kan ya ini yang di foto sini. Ya, bagi yang belum kenal ini namanya Judika. Kenapa saya ambil foto Judika di sini? Di sini kita punya Judika ketika audisi ini ya, audisi Indonesian Idol dan Judika yang sekarang. Jadi ceritanya begini nih. Kan Judika itu dulu itu pasti bukan siapa-siapa dong. Maksudnya pada tahun 2000 sekian siapa sih yang kenal Judika gitu? Saya juga nggak kenal gitu. Cuman dia akhirnya pada suatu saat wah saya bisa nyanyi nih. Wah coba deh saya pengen datang deh ke Indonesian Idol deh. Coba kucuk gitu ya. Datang. Terus kan pasti ketika di Indonesian Idol itu nggak semua orang yang masuk ke audisi masuk ke barisan nggak semuanya masuk TV yang nggak sih, karena kan banyak banget kan pasti 1.000 berapa ribu orang. Kalau misalnya setiap orang dikasih 5 menit waktu tayang di televisi kan pasti RCTI juga bakal rugi ya nggak sih, karena kan masih perlu mainin iklan lah segala macam. Jadi mau nggak mau ada beberapa yang masuk TV, ada yang beberapa yang nggak masuk TV gitu, dan nggak semua bakal masuk juga ke ruang yang bersama dengan juri gitu. Nah, di sini ada yang namanya pra-audisi. Nah, ketika pra-audisi itu orang-orang pada nggak tahu dong ini si Judika itu siapa sih. Jadi di pra-audisi ini dia disuruh nyanyi. Nah, ketika disuruh nyanyi ini ada satu tahap namanya screening nih. Oh, ketika di sini si yang melakukan pra-audisi, tahu nih, si Judika ini suaranya bagus nih. Oke, kita masukin nih ke ruang audisi nih, dipertemukanlah ke para juri. Nah, terus sama juri dia disuruh nyanyi lagi nih di audisi nih gitu. Terus, suaranya bagus juga nih ternyata. Wah, oke, dapat konfirmasi nih gitu. Dapat confirmation dari juri-juri. Terus masuk ke babak selanjutnya, disuruh konser lah, disuruh nyanyi live lah, segala macam gitu. Oke, walaupun di Indonesian Idol pada saat itu dia nggak menang, tapi dia terus berkarya, dia terus berusaha melakukan confirmation, dia dapat confirmation dari orang-orang yang banyak, terus jadi sukses sekarang. Nah, jadilah Judika yang terkenal. Nah, ini ada hubungannya juga dengan analisis ini ya, forensik di sini ya. Kita ke dunia dulu. Jadi ada satu spesimen yang enggak tercantum di tabel yang sebelumnya ya. Ini salah satunya adalah nafas. Nafas itu salah satu spesimen yang penting juga di toksikologi dan mungkin di forensik juga. Jadi mungkin kalian pernah melihat ya satu tayangan di entah TV luar negeri kah atau mungkin TV lokal kah. Jadi pada saat itu kalau ada orang yang misalnya lagi nyetir terus kelihatan nih nyetirnya ini ugal-ugalan nih, jangan-jangan dia mabuk nih. Nah, si polisi itu biasanya mendatangin si mobil yang bersangkutan, orangnya disuruh
bernafas pakai alat ini. Nah, alat ini namanya adalah breathalyzer ya, breathalyzer. Nah, ini untuk mengetahui kandungan alkohol dalam darah. Nah, ini apa si dalam breathalyzer itu ya? Dia punya anoda dan katode. Jadi ada elektroda, ada si besi-besi yang ya pokoknya ada rangkaian listrik di dalamnya, sehingga dia bisa secara selektif bereaksi secara elektrokimia dengan si molekul etanol atau molekul alkohol dari minuman yang diminum seperti itu. Nah, jadi ini nggak harus kalian tahu secara detail juga sih. Pokoknya ada nafas sebagai spesimen di teknik analisis forensik atau toksikologi ya, seperti itu. Ini sebagai tambahan juga nih, breathalyzer itu dia nggak cuma kadar alkohol, dia juga ada alat yang bisa mendeteksi virus atau mungkin penyakit. Nah, kembali lagi ya ke Judika yang tadi. Nah, itu contoh misalnya kan tadi ya ada orang yang mabok-mabokan ya, mabok-mabokan di sini. Terus ini tuh sama nih kayak si Judika ini kan kita nggak tahu ya, ini orang nih dia megang nih botol ya, megang botol. Kita nggak tahu nih botol ini isinya apa nih. Tapi dia kok kelihatannya ini ya, kelihatannya agak mabuk dengan senyumnya yang ceria gitu. Wah, ini perlu dikasih tanya-tanya nih. Kita kasih refleks, coba kita screening nih di sini. Di screening, dicek dia pakai si breathalyzer tadi. Wah, ternyata dia ini nih di nafasnya itu dia positif, ada kandungan sekian apa namanya, dia melebihi standarnya, standar yang ada gitu, positif, dia minum alkohol gitu. Wah, tapi dia nggak terima dong. Wah, saya nggak mau dihukum Pak, saya nggak mau dihukum, saya pengen dicek ulang. Nah, di sini kita melakukan yang namanya confirmation di sini. Kita coba nih kita ambil sampel, bisa berupa dari darah atau mungkin tes urin kah, segala macam. Kita ambil nih, dimasukkan misalnya diproses pakai analisis instrumen. Kalau di sini alatnya alat HPLC gitu. Wah, ternyata dia ada sekian persen alkohol di dalam darahnya atau di dalam urinnya. Ketahuan nih, wah dia udah minum nih, wah nggak bisa nih. Tapi si orang yang bersangkutan nih nggak mau dihukum nih. Saya nggak mau, coba pengen dikonfirmasi lagi gitu. Sekali lagi dianalisis, udah kita rekonfirmasi lagi gitu. Sampai satu saat, sampai ketahuan nih di pengadilan dia bebas bersalah. Nah, kalau di gamblangnya, secara kata lain, screening itu seperti analisis kualitatif yang hasilnya adalah positif ada atau negatif ya, atau nggak ada. Atau bisa juga kalau confirmation ya, itu adalah kuantitatif. Dia bakal keluar si data itu berupa nilai sekian persen. Nah ini lumayan penting juga nih di analisis kimia, di analisis forensik segala macam. Oke, terus, nah di dalam metode screening juga ini ada beberapa contoh ya. Kan kalau di screening tadi adalah kualitatif atau yang hasilnya positif dan negatif. Di sini kita ada punya metode colorimetry, spektrofotometri, GC, ada juga HPLC. Nah, kalau di sini yang di colorimetry ini contohnya ini ya, misalnya ada orang yang keracunan apa namanya, logam berat misalnya gitu. Coba kita pengen cek kandungan logam salah satu misalnya anggaplah besi gitu. Kamu bisa pakai logam yang lain. Cuman kalau di sini kita pakai satu contoh besi. Ini besi ini kita ambil darah atau jangan darah sih, kayak darah cuma bagus. Berarti dari urin lah. Gitu ya. Coba disuruh diambil urinnya, terus coba kita reaksikan pakai satu reagen menggunakan amonium tiocyanat. Kalau misalnya si urin tersebut dia menghasilkan warna merah bata setelah dimasukkan reagen amonium tiocyanat, berarti ada kemungkinan yang bersangkutan itu dia udah keracunan Fe atau si urinnya itu mengandung Fe segala macam gitu. Contohnya aja gitu, misalnya kalau terus spektrofotometri itu kita bisa pakai UV vis. Sebenarnya nggak harus bikin deret
dari standar yang punya sekian, misalnya 0,2%, 0,2 ppm, 0,4 ppm, dan enggak kayak gitu. Cuman bisa juga dilihatin kayak misalnya, absorbansinya positif nih, ada absorbansi sekian, berarti ada penelitian yang bersangkutan. Itu statementnya. Terus untuk di GC, nah kalau di GC ini ada dua jenis nih yang deteksi yang saya bilang tadi. Ada salah satunya FID untuk yang FID itu adalah flame ionization detection ya. Jadi intinya tuh kan kromatografi ya, si analit yang di dalam sampel dipisahkan di kolom, nanti yang keluar dari kolom itu dia dibakar. Nanti dari pembakaran tersebut dia bakal dideteksi sama si detektornya, dia bakal mengeluarkan angka gitu ya, mengeluarkan interaksi pembakaran segala macam, keluarin angka nanti gitu. Intinya deteksi dengan pembakaran kalau pakai FID. Ada juga teknik menggunakan NPD atau nitrogen phosphorus detection ya. Ini khusus untuk zat-zat yang mengandung senyawa, atom nitrogen atau fosfor ya. Jadi dia berdasarkan dari interaksi elektroda dari si detektornya dengan dua atom ini atau dua elemen. Selanjutnya ada HPLC. Ini HPLC terbatas untuk UV aja sih ya. Jadi UV juga kalau misalnya dia ada keluar gunungnya pada waktu sekian, berarti ini positif nih, seperti itu. Jadi absorbansinya juga ya. Oke deh, lanjut. Selanjutnya mengenai confirmation ya, confirmation method. Metode konfirmasi di sini ada dua macam juga ya. Ini ada hubungannya juga dengan yang spektrofotometri gitu. Ada spektrofotometri, ada GC, ada HPLC. Sebenarnya secara umum oke. Cuman ada satu metode yang paling banyak digunakan atau paling dipercaya adalah MS. MS itu apa? Tadi mungkin sempat selintas saya ngomong mengenai MS. MS itu adalah mass spectrometry. Jadi mass spectrometry itu adalah salah satu jenis metode deteksi yang menggunakan detektor quadrupole. Jadi quadrupole itu intinya kayak 4 batang elektroda. Contohnya di sini ya, 4 batang elektroda. Jadi misalnya kan ya, satu sampel disuntik ke dalam HPLC atau misalnya ke dalam GC. Nanti yang keluar dari kolom dia bakal berinteraksi dengan 4 elektroda ini yang ada di detektor. Dia bakal berinteraksi nih ya di sini. Kalau misalnya si bahan yang keluar dari kolom itu dia diresonansi, dia bakal terus menuju terus ke di antara si 4 elektroda ini resonansi. Cuman ada saatnya ketika si ionnya itu dia tidak terresonansi. Ini sebenarnya resonansi dan tidak terresonansi itu lebih jatuhnya ke ini ya, ke muatan listrik ke yang bersangkutan. Karena kan nanti si quadrupole ini dia ada elektron di situ, dan ketika jarak sekian atau ketika panjang sekian, dia bakal ada perbedaan ini ya, perbedaan muatan dan perbedaan interaksi segala macam gitu. Ada saatnya ketika resonansi dia bakal terus berlanjut, tapi kalau misalnya enggak resonansi dia bakal keluar. Nah, nanti ketika yang pada suatu nanti yang bakal keluar, nanti dia bakal dideteksi lagi ke suatu elektroda yang lain, sehingga bakal menghasilkan peak di sini gitu. Cuman kalau di MS itu ada beberapa jenis peak. Ini agak sedikit membingungkan juga ya. Coba saya besar dulu. Mungkin agak sulit juga ya langsung ngerti sekali penjelasan, kalian mesti belajar lagi kalau ini. Oke, saya besar. Nah, jadi sebenarnya ada dua jenis ini ya, ada dua jenis graf di sini, ada A dan B. A itu abundance,
atau intinya sinyal versus retention time atau waktu retensi. Nah, kalau di sini biasanya mirip-mirip kayak yang di pakai FID atau pakai detektor yang lain. Cuman kalau di MS itu bedanya tuh ada di sini, ada di abundance atau signal versus M per Z. Apa itu M per Z? M per Z itu adalah ini ya. Jadi mass to charge ratio atau rasio massa senyawa yang bersangkutan atau fragmen yang bersangkutan per muatan. Kadang biasanya satu sih, biasanya nilainya satu kalau yang Z-nya. Cuman kadang-kadang ada beberapa fragmen yang bukan satu, jadi harus satu. Jadi ada M per Z di sini. Nah, dan dua-duanya sebenarnya penting. Cuma kalau di kalau untuk di MS itu yang paling gila itu memang yang paling kanan sih. Jadi nggak cuma dari waktu retensi atau waktu si zat yang bersangkutan keluar dari kolom, tapi dilihat juga dari pemisahan berdasarkan M per Z. Nah ini pentingnya kenapa? Karena kan masing-masing zat itu dia punya massa MR atau massa relatif molekul itu kan berbeda-beda kan gitu. Nah di sini kita bisa deteksi di sini. Dan dari sampel dari standar kalau misalnya pas, ini dua-duanya posisinya sama nih, wah ini berarti positif nih gitu. Ini berarti ada metamfetamin nih. Contohnya kalau di sini kan ada metamfetamin. Nah terus nih di dua orang ini di dia bakal tangkap deh misalnya kayak gitu ya. Nah terus ini mengenai fragmen juga nih ya. Ini si fragmen itu tercipta berdasarkan dari interaksi si quadrupole dengan senyawa-senyawa yang ada dari bersangkutan. Ya. Ini contohnya ada metamfetamin nih. Kan metamfetamin itu si masanya itu 149 ya, persennya itu 149. Nah, ketika interaksi dengan si quadrupole, kan quadrupole banyak elektron kan, dia bakal membentuk berbagai macam fragmen atau pecahan gitu. Contohnya kalau yang di B di sini ya, ini si ikatan yang di sini dia terputus nih gitu, terputus sama si elektronnya sehingga dia bakal ada dua macam fragmen nih, yang C4 bla gitu, yang C9 bla gitu. Terus juga ada berbagai macam fragmen yang lain. Nah ini si fragmen-fragmen tersebut dia bakal kebaca juga di sini gitu. Dan sebenarnya sih yang bakal kita lihat mungkin yang bakal kita lihat sih jatuhnya ke yang biasanya yang paling mencolok di sini 58 atau 91 misalnya gitu ya. Cuman ada kalanya di fragmen-fragmen yang lain juga ini penting juga buat buat pemahaman si analis yang bersangkutan. Jadi ini tergantung analis juga sih. Seperti itu. Mungkin agak membingungkan penjelasan saya. Jadi tolong nanti di media pelajari lagi. Oke. Nah, terus tadi yang MS ya. Ini selain tambahan ada juga yang namanya specialized analysis method. Jadi metode analisa yang digunakan khusus untuk beberapa senyawa gitu ya. Contohnya ada HPLC, adik-adik. Jadi intinya nih HPLC, cuman bedanya ada di deteksi di sini. Di deteksinya itu menggunakan diode ray detection. Di sini bedanya apa? Intinya mirip UV fish. Jadi menggunakan cahaya UV dan visible. Cuman yang keluar dari si kolomnya itu dia bakal ditembak tuh si semua jenis cahaya itu ditembak pada satu waktu, dibaca secara simultan pada satu waktu, nanti bakal kelihatan nih pada waktu sekian si si wavelength atau panjang gelombang sekian, ini bakal ada kayak gini nih si peak-nya gitu. Nanti dia bakal dijadikan array atau dijadikan grafik yang seperti ini, 3 dimensi. Ini biasanya digunakan untuk jenis senyawa-senyawa yang gugus xenon.
dan banyak dilibatkan sebagai ini ya, ketika kasus keracunan lah. Di forensik juga ini salah satu penting juga. Terus selain itu ada juga Headspace GC. Ini Headspace GC itu salah satu teknik analisis GC ya untuk gas volatil. Nah, di sini ada satu botol. Si botolnya itu dia dimasukin sampel lah ini ya, dimasukin sampel. Terus dia bakal dipanaskan nih, gitu, dipanaskan. Kan kalau dipanaskan nanti zat yang cenderung mudah menguap dia bakal menguap ke atas, ya nggak dong? Nah, nanti yang menguap bakal diambil pakai si jarum yang di sini, dari jarum sini yang dinamakan headspace. Nah, makanya dinamakan headspace. Ya, nanti menjadi ke kolom deh. Ini biasanya analitnya yang berupa gas volatil. Tapi nggak cuman analit yang non volatil, ternyata ada beberapa metode yang bisa digunakan sebagai non volatil. Jadi contohnya ya, kalau kita pengen analisis Cl minus di suatu spesimen, nah nanti si Cl minus si ion klorida di sini kita reaksikan dengan propylen oxide. Nanti dia bakal menghasilkan satu molekul yang bersifat volatil. Nah nanti si volatil ini yang bakal masuk ke space ini, gitu, bisa masuk kolom deh. Gitu. Jadi ada beberapa metode juga yang lain. Oke deh. Nah, ini kayaknya sakit. Ini mengenai quality assurance apa namanya di forensic toxicology. Jadi di sini pakai ISO. Kalian mungkin lebih tahu ya mengenai ISO 17025 khusus untuk laboratori manajemen sistem. Ini kita buka ini ya. Kita buka linknya ya ini. Oke. Nah, jadi apa kalau nanti mungkin bakal saya share juga ya si si slide saya, kalian bisa baca juga nanti. Jadi ada yang namanya ISO 17025 mengenai laboratorium pengujian dan koordinasi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjelaskan mengenai standarisasi lab, forensik, gitu, mengenai apa sih namanya. Dan untuk mendapatkan satu sertifikasi ini kan perlu apa? Perlu audit lah, perlu diaudisi juga gitu sama hal-hal yang ahli gitu. Jadi intinya oke. Sebagai penutup, tolong ya semuanya siapkan tolong kertas dan pulpen, atau mungkin kalau yang punya HP yang HP pakai kertas dan pulpen ya. Kalau yang laptop bisa pakai Wordpad atau Notepad. Coba sekarang ya, nanti saya bakal kasih waktu 5 menit. Tulis 3 hal yang kalian pelajari dari kuliah hari ini. Oke. Coba ya. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Sampai 10.45 berarti. 10.45. Fahmi, ada Fahmi nggak di sini? Oke, ini ya, Fahminya sedang di luar. Oke. Oh ya, mau tanya, waktu kuliahnya cuma 100 menit ya? Jadi kelebihan ya. Aduh, mohon maaf kalian. Saya yakin kalian juga sibuk walaupun hari Sabtu. Gimana ya?
Fahmi, apakah ada di depan layar kah? Ya, gimana? Oh iya, by the way ini kan tadi udah ini ya, ngasih link referensi kan ya? Ya. Ya, kayaknya dari gua nggak ini ya, nggak kebuka ya? Nggak kebuka? Mungkin kayak unit permission gitu. Kayaknya karena gua juga orang luar kan. Oh iya, itu harus pakai email Itera nanti. Oke. Cuma nanti kalau misalnya hasilnya tolongnya share aja. Pengen lihat. Oh iya, by the way, yang mengenai ini, mengenai 3 hal yang kalian pelajari, nggak harus mengenai ini kok, nggak harus mengenai forensik. Yang kalian dapat pun, apapun itu, boleh. Ini by the way kayaknya karena waktunya... Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Ini nanti dikumpul ya, Pak? Fahmi. Halo, Fahmi. Halo. Oh, belum dinyalain. Oke. Itu by the way yang di Google Form-nya ini kan ya, berdasarkan 3 hal ini kan ya? Yang 3 hal. Ya. Oh ya. Nah, enggak sih sebenarnya, jadi intinya nanti bakal dimasukin ke Google Form. Jadi, aduh gimana ya? Awalnya sih ya, karena saya ngedesain si kuliahnya ada waktu luang, pengen kalian ngobrol satu sama lain, karena saya yakin kalian jarang ketemu teman kan. Gitu. Jadi awalnya pengen nyuruh kalian ngobrol, cuman karena melebihi waktu, jadi kayaknya kita nggak usah ngobrol. Jadi nanti bakal dimasukin langsung ke link Google Form. Jadi nggak dikumpulkan, ya. Tapi dikumpulkan secara digital, oke? Baik, Pak. Oke. Mohon maaf ya, mengambil waktu kalian hari Sabtu. Saya yakin kalian capek juga. Oke, udah 12.45, udah 10.45 ya di Indonesia. Awalnya pengen nyuruh kalian ngobrol satu sama lain, cuman karena waktu enggak mencukupi, jadi kita sudahi saja pertemuan kali ini. Tapi sebagai presensi, mungkin saya udah share link presensi di chat. Bisa dikonfirmasikah apakah udah ada ini? Oh ya, itu udah, Fahmi udah ini ya. Betul. Terima kasih Fahmi. Nanti tolong diisikan ya sebagai absensi kalian juga, sebagai presensi kuliah hari ini. Nanti oke deh, terima kasih banyak semuanya atas antusiasmenya sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu yang berbahagia ini. Kalian yang baru sama keluarga, mumpung dekat sama keluarga, belum berpisah secara ya kan tuh, nanti suatu saat ini kalian bakal lulus bakal pindah keluar rumah juga gitu. Manfaatkan waktu dengan keluarganya, baik-baik dengan orang tuanya kalau masih ada orang tuanya, seperti itu. Dan have fun ya selama hari Sabtu Minggu ini, seperti itu. Oke deh. By the way, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa lewat tadi kan saya udah juga. Bisa lewat Instagram juga kalau misalnya ada yang ditanyakan. Terus nanti insya Allah video kuliah ini bakal saya upload juga di salah satu media. Saya nggak tahu di nanti medianya. Nanti bakal dikasih tahu lewat Fahmi sebenarnya ya. Oke deh, terima kasih banyak ya. Maaf mengambil waktu lebih 5 menit 6 menit. Oke deh, saya lempar lagi ke Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini Oong ya. Kalau saya manggilnya Oong. Ya. Jadi biasanya memanggil Ong gitu kan. Karena dulu kita teman sekelas seperti itu. Jadi ya insya Allah ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini, sharing dan lain sebagainya, jadi sebuah amal jariah buat Kak Rizky ini ya. Jadi sharing ilmu
dan juga pengalamannya. Jadi semoga dengan adanya sharing ilmu dan pengalaman ini, teman-teman bisa lebih termotivasi dalam belajar dan juga dapat ilmu lebih tentunya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum ditutup? Cukup? Cukup, Pak. Pak, maaf, untuk linknya itu berbeda atau sama ya, Pak? Ada yang tanya tuh. Gimana? Itu di chat ada yang tanya, linknya kayaknya sama ya saya yang saya share. Sama kok, sama kok. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, Atau gini aja deh, buat yang merasa sibuk, kalian boleh bubar juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau bertanya silakan bisa di sini. Nanti kira-kira Pak Rizky ngajar lagi nggak, Pak? Tergantung waktu. Cuman nih kalau misalnya dikasih kesempatan, insya Allah pengen sih. Atau gini aja, ini kan mau diskusi non formal ya. Mending kita tutup dulu aja ya kuliahnya. Oh iya gitu aja. Iya, teman-teman biar maksudnya nggak terlalu terikat. Nanti takutnya, ini kuliahnya kok jadi 10 jam gitu sama Pak Rizky ya. No. I don't have time. Iya, makanya ini jarang-jarang juga nih bisa ngobrol-ngobrol langsung kan sama Ong ini kan, seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada lagi terkait pertanyaan di kuliah dan lain sebagainya, kita cukupkan. Terima kasih. Saya tutup sementara ya kuliah kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini itu bisa diaplikasikan di kemudian hari dan juga jadi ilmu yang bermanfaat buat Pak Rizky dan juga teman-teman lainnya yang tadi share ilmunya seperti itu. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.